Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Haji Dr. Zuhad Masduki MAG selaku pentausiah kita pada hari ini. Yang kami hormati Ayahanda Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Lutfi Lubihanto MM selaku Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi. Yang kami hormati Ibunda Rijani Lasmawati MSI, psikolog, selaku Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK maupun SD Islam Al-Azhar 57 Jambi, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan, dan staf Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah, segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita kembali dapat bersilaturahmi dalam kegiatan kajian Islam Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Semoga kehadiran kita pada kajian hari ini mendatangkan keberkahan dan manfaat yang baik untuk kita semua. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Islam Al-Azhar 57 Jambi, kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk dapat hadir dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dan juga kami menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tema kita pada hari ini, yaitu bahayanya sifat sombong. Bapak Ibu jamaah kajian Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengawali dan membuka kajian kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk keberkahan acara kita pada hari ini, kami mohon kesediaannya kepada Al-Ustadz Bapak Elvis Priyadi untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'atika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'atika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Ya arhamar rahimin,
Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan pada Bapak Elvis Priyadi yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan juga apa yang kita hajatkan, kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu yang telah sama-sama kita nantikan, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zuhad Masduki dengan tema bahayanya sifat sombong. Pada Al-Mukarram Ustadz Zuhad Masduki kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubihanto sebagai sesepuh di Yayasan Muslim Jambi dan juga sekaligus fasilitator kita dalam kajian Islami ini. Yang kita hormati Ibu Aryani Lasmawati sebagai Ketua Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati Mas Akbar Ardiansyah selaku moderator, para guru, para karyawan, dan juga Kepala Sekolah Al-Islam 57 Jambi, Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian Islami kita. Temanya adalah tentang bahaya sifat sombong. Mari kita lihat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi. Penjelasan tentang sifat sombong itu dan apa bahayanya. Kita bisa lihat bahwa bahayanya ada di dunia maupun di akhirat nanti. Kita akan lihat beberapa ayat yang bicara tentang sifat-sifat sombong itu. Pertama kita baca surat Al-Qasas ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki keangkuhan di muka bumi ini dan tidak juga kerusakan, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi akhir ayat menyatakan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang sombong dan berbuat kerusakan tidak termasuk kategori
orang bertakwa. Dan di akhirat tidak akan mendapatkan kesudahan yang baik. Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwa itu negeri akhirat yang engkau telah dengar betapa besar kenikmatannya, kenikmatan surga itu, yang dalam satu hadis dinyatakan kenikmatannya itu tidak pernah atau belum pernah dilihat oleh mata manusia. Belum pernah didengar hakikatnya yang sebenarnya oleh telinga manusia. Dan tidak terbetik dalam hati sanubari manusia. Karena itu di luar jangkauan pikiran manusia. Jadi itu masalah akhirat. Akhirat yang seperti itu, kenikmatannya yang sangat luar biasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan, maksudnya kami hadirkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki keangkuhan terhadap hamba-hamba Allah di bumi ini. Jadi dalam sholah bahwa tingkah laku munamuninya di bumi tidak menampilkan sikap-sikap keangkuhan. Dan tidak juga kerusakan dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya orang-orang yang berbuat kerusakan dan tampilannya dengan penuh kesombongan tidak masuk kategori orang bertakwa. Maka mereka tidak termasuk yang akan mendapatkan kenikmatan ukhrawi yang digambarkan oleh Al-Quran itu. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan la yuriduna uluwa, tidak menghendaki keangkuhan. Ini mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan sesuatu keangkuhan atas kehendaknya. Kalaupun terjadi, maka itu karena ia terpaksa atau di luar pengetahuannya. Jadi ada orang yang tampilannya mungkin angkuh tapi bukan kehendaknya. Nah gitu. Atau itu di luar pengetahuan yang bersangkutan. Penyebutan kata fasad, perusakan sesudah kata keangkuhan, padahal keangkuhan termasuk perusakan di muka bumi juga, bertujuan menekankan keburukan keangkuhan itu. Sekaligus mengisyaratkan bahwa keangkuhan mengantar kepada kedurhakaan dan perusakan di muka bumi. Kita lihat ya, iblis itu melakukan dosanya terhadap Allah akibat dorongan keangkuhannya terhadap Adam alaihissalam. Setelah di dalam Al-Quran diperintahkan usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, jadi ada perintah Allah, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu malaikat-malaikat semuanya sujud, tetapi iblis tidak mau. Aba, nah dia enggan, wastakbara, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin. Di dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa ada 3 dosa yang mengantar kepada keburukan dunia dan akhirat. Pertama adalah kesombongan iblis, yang kedua adalah ketamaan Adam. Nah, jadi Adam itu dulu melakukan dosa karena tamak, ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya. Waktu di surga, Adam dan Hawa itu diperintahkan menikmati semua kenikmatan surgawi. Yang dilarang hanya satu, tidak boleh mendekati pohon terlarang itu. Nah, tapi kemudian datang setan menggoda. Setan lalu berkata, hal aduluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjuki pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan punah? Nah, dengan godaan ini, Adam lalu tergoda, lalu dia mencicipi buah terlarang itu. Nah, jadi ini tamak ya, ini tamak. Sesuatu yang bukan miliknya, tapi lalu dijamah oleh Adam. Nah, maka Adam kemudian melakukan dosa. Nah, sekarang di dunia ini juga banyak orang-orang tamak.
bukan haknya diambil. Maka mereka kemudian berperkara dengan polisi, dengan KPK, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, iri hati salah satu anak Adam terhadap saudaranya. Karena iri hati itu, maka dia kemudian membunuh saudaranya sendiri. Nah, iri hati ini diawali dari perintah Allah kepada keduanya untuk berkorban. Yang satu berkorban dengan memilih barang-barang yang bagus serta ikhlas di dalam mengeluarkannya. Yang satu memilih barang-barang yang jelek dan tidak ikhlas mengeluarkannya. Sehingga korbannya yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima. Nah, Qabil dan Habil itu. Maka yang tidak diterima kemudian dengki, iri hati, kemudian berbuat durhaka kepada yang diterima korbannya. Dan pada akhirnya dia melakukan pembunuhan kepada yang bersangkutan. Nah, jadi ada 3 dosa yang harus kita waspadai dan kita hindari. Pertama adalah kesombongan iblis. Ini akan mengantar kepada aneka macam kerusakan di muka bumi. Yang kedua adalah tamaknya Adam. Yang ketiga adalah iri hatinya salah satu anak Adam kepada saudaranya itu. Nah, ini harus kita hindari. Baik, itu kandungan surat Al-Qasas ayat 83. Jadi kampung akhirat itu dijadikan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang menghendaki kesombongan dalam hidup di muka bumi ini. Apapun profesinya, baik dia bergerak di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang sosial, maupun di bidang-bidang yang lain. Orang tidak boleh menampilkan sikap-sikap kesombongan itu. Nah, karena ini akan membahayakan dirinya sendiri dan juga akan membahayakan komunitasnya di mana dia berada. Juga membahayakan bagi keluarganya itu. Baik. Yang kedua, kita lihat ayat yang bicara tentang kesombongan itu surat Al-Isra ayat 38. 37 ya, 37 38. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dzalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, kegembiraan yang mengantar kepada kesombongan. Karena sesungguhnya engkau sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Dan sekali-kali engkau tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Nah, jadi kejahatan yang terjadi karena diawali dari kesombongan tadi itu. Nah, itu ya. Ini kejahatannya amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 37 ini menampilkan larangan angkuh. Karena keangkuhan itu merupakan aral yang paling besar dalam perolehan ilmu yang mengantar kepada kebajikan serta penyakit parah yang melahirkan kebodohan sehingga mengantar pelakunya untuk menuju kepada kejahatan. Jadi kalau orang sombong, maka pintu-pintu ilmu akan tertutup bagi dirinya. Nah, jadi orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, gurunya, muridnya, pejabatnya tidak boleh berlaku sombong karena itu akan menutup pintu-pintu untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang akan mengantar kepada kebajikan. Dan itu termasuk penyakit parah yang melahirkan kebodohan kepada semuanya. Sehingga mengantar pelakunya melakukan kejahatan-kejahatan. Karena kejahatan itu juga diawali dari kebodohan. Dan kebodohan diawali dari penyakit parah tadi, yaitu kesombongan. Nah, jadi ini menutup pintu-pintu kebajikan. Dalam pengertian
yang sangat luas sekali. Nah, ini ya, ayat 37-38 surat Al-Isra. Jadi di sini dijelaskan, dan janganlah engkau, siapapun engkau. Nah, siapapun engkau itu apapun profesinya ya, apapun profesinya. Berjalan di muka bumi ini dengan penuh kegembiraan, yakni kegembiraan yang menghasilkan keangkuhan dan menjadikanmu merasa yang terbesar. Nah, jadi kalau orang merasa yang terbesar itu jadi masalah bagi dirinya dan bagi orang lain. Biasanya orang lalu tidak bisa menerima saran. Orang lalu tidak bisa menerima kritik yang konstruktif. Nah, ini menutup pintu-pintu kritik. Tidak mau menerima usulan-usulan yang bagus untuk dirinya maupun untuk lembaganya di mana dia berada di situ. Nah, itu hanya dapat engkau lakukan jika engkau benar-benar telah dapat meraih segala sesuatu dan engkau benar-benar dapat hidup sendiri tanpa bantuan siapa dan apapun. Padahal tidak satu makhluk pun dapat menjadi demikian. Jadi manusia itu kan makhluk sosial. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Mesti butuh bantuan kepada orang lain. Kita bekerja dalam satu lembaga. Kita juga tidak bisa meraih semua yang kita harapkan sebagai pribadi maupun sebagai pejabat itu tanpa bantuan orang-orang yang ada di situ. Nah, makanya kita tidak boleh berlaku sombong. Kalau kita dibiarkan, kita tidak berkutik dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sungguh engkau adalah makhluk yang lemah. Jadi ini harus kita sadari. Nah, karena sesungguhnya meskipun engkau berusaha sekuat tenaga dan menyombongkan diri sebesar apapun, engkau wahai manusia, ini kata Allah tadi, kakimu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, walau sekeras apapun hentakannya, dan meskipun engkau telah merasa setinggi apapun, sekali-kali engkau tidak akan sampai setinggi gunung. Tetap masih tinggi gunung, toh? Nah, gitu. Kita itu hanya bisa mendaki gunung, tapi posisi kita tidak akan setinggi gunung itu. Nah, jika demikian, mengapa engkau sombong? Kira-kira begitu Allah bertanya kepada kita semua. Nah, semua itu hal-hal yang terlarang yang telah disebut sebelum ayat ini. Ada apa? Keburukan-keburukan yang kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu, yang selama ini selalu berbuat baik kepadamu. Tapi kamu malah berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seharusnya engkau menyukuri dan mengindahkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini ya maksud dari surat Al-Isra ayat 37 dan 38 ini. Maka ini perlu kita camkan baik-baik. Di ayat 38 bisa katakan semua itu kullu dzalika, kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Apa maksudnya ini? Ini dipahami oleh banyak ulama sebagai mencakup banyak sekali larangan-larangan Allah atau tuntunan Allah. Kullu dzalika itu. Nah, apa saja itu? Kullu dzalika itu. Ulama mengidentifikasi kullu dzalika itu satu, jangan menjadikan bersama Allah itu sekutu. Jadi kita dilarang untuk syirik. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu menyombongkan diri sebenarnya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Penggalan ini menyangkut dua tuntunan. Pertama, pengesaan Allah, dan kedua, melarang mempersekutukan. Jadi kita harus mengesahkan Allah seesa-esanya. Allah itu esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Kalau ini kita hayati dengan baik, maka kita akan selalu memperoleh kemajuan di dalam kehidupan di dunia ini. Keesaan perbuatan itu maksudnya Allah itu esa perbuatannya. Semua yang terjadi di alam semesta itu adalah hasil perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya
Allah dalam berbuat itu dia menciptakan sistem yang dengan bekerjanya sistem itu maka segala sesuatu menjadi ada. Nah, jadi orang bertauhid itu justru akan memperoleh kemajuan di dalam kehidupan di dunia. Makanya kita tidak boleh berlaku syirik. Nah, ini tadi tuntunan ayat kulu dalika itu yang dimaksud. Yang keempat, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan maksudnya kepada ibu bapak. Nah, ini tuntunan yang keempat, larangan untuk berbuat kasar kepada orang tua. Yang kelima, janganlah kamu membentak kepada kedua orang tua. Ini termasuk wasiat Allah nomor 2 di dalam Al-Quran. Pertama adalah mengisahkan Allah, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia kepada kedua orang tua itu. Tidak boleh berlaku sombong. Walaupun sudah jadi pejabat, jadi orang besar, tetap kepada kedua orang tua itu harus santun dan tutur katanya harus baik. Yang ketujuh, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua kepada kedua orang tua. Nah, jadi ini urut-urutan tuntunannya ini. Yang kedelapan, ucapkanlah Tuhanku, kasihilah keduanya. Ini dalam doa kita itu ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunlah kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, karena keduanya telah mendidikku di waktu aku masih kecil. Nah, sehingga karena didikan orang tua itu anak lalu sukses di dalam kehidupannya. Jadi sudah setinggi apapun jabatan yang didapat oleh seseorang, dia tidak boleh berlaku sombong kepada kedua orang tuanya. Kalau dia sombong kepada orang tuanya, lalu menjadikan orang tuanya tidak ridho, itu juga menyebabkan Allah tidak ridho kepada dirinya. Di dalam hadis Nabi disebut, ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Keridoan Allah tergantung pada keridoan kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Nah, jadi ini harus kita camkan betul-betul. Tidak boleh sombong pada kedua orang tua. Nah, lalu tuntunan yang lain apa? Juga berikan kepada orang miskin, menyantuni orang-orang miskin, dan kepada yang dalam perjalanan, menyantuni orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Lalu jangan menghambur secara boros. Penggunaan harta benda tidak boleh boros. Artinya penggunaannya harus dimanage dengan sebaik-baiknya. Lalu katakanlah ucapan yang mudah. Lalu jangan jadikan tanganmu terbelenggu. Maksudnya tidak boleh kikir ya. Tangan terbelenggu ketengkuk itu isyarat tentang orang tidak boleh kikir. Jadi orang mesti mau berbagi dengan orang lain menurut kemampuannya. Makanya ajaran Islam itu mengajarkan kalau orang bekerja itu dibagi 3. Sepertiga untuk kebutuhan hidupnya, sepertiga untuk ditabung di masa depannya, sepertiga untuk berbagi kepada orang lain. Nah, sepertiga itu tidak harus persis ya, tapi kira-kira begitu. Jadi ada bagian-bagian yang untuk kepentingan hidup sehari-hari, ada bagian untuk ditabung untuk kepentingan masa depan, ada bagian yang untuk berinfak. Nah, jadi berbagi kepada orang lain. Orang yang tidak mau melakukan kan menyombongkan diri itu artinya. Nah, gitu. Jangan terlalu mengeluarkannya, terlalu boros. Nah, jangan membunuh anak-anak kamu. Jangan mendekati zina. Jangan membunuh jiwa. Nah, ini clue dari itu semua ini ya. Jangan melampaui batas dalam membunuh. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Sempurnakan janji. Sempurnakan timbangan. Timbanglah dengan adil. Jangan mengikuti apa yang tiada bagimu pengetahuan. Nah, jadi kalau kita bertindak harus berdasarkan pengetahuan. Jangan mengikuti sesuatu yang kita sendiri tidak memiliki pengetahuan. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, ini yang disebut terakhir oleh ayat ini tadi. Semua yang disebut di atas adalah tuntunan yang pelanggarannya merupakan keburukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kita melakukan beberapa di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita melakukan kedurhakaan berganda. Dosanya juga tentu akan berlipat ganda. Nah, gitu. Baik, itu surat Al-Isra 37. Kita ketemu lagi ayat yang melarang untuk berbuat sombong itu di surat Luqman ayat 18. Mari kita lihat. Luqman 18. Bahkan ini 18-19. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masjika waghdud min sautika. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam perjalananmu, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, jadi ayat ini tegas sekali melarang kita berbuat sombong. Ini adalah bagian dari nasihat Luqman kepada putra-putranya. Nah, ini nasihatnya banyak ya Luqman ini. Nasihat Luqman kali ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun. Ayat 18-19 ini mengabadikan nasihatnya itu. Sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Materi pelajaran akidah beliau selingi dengan materi pelajaran akhlak. Bukan saja agar peserta didik tidak jenuh dengan satu materi, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi ini yang harus kita sadari. Di samping menghindari kejenuhan, karena ada kesatuan antara akidah dan akhlak. Contoh pelajaran akidah itu ya. Kalau orang tidak percaya kepada hari akhir, ini rukun iman 6 itu kan yang pokok 2. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Orang kalau tidak percaya kepada hari akhir, yang di sana ada pertanggungjawaban manusia, maka menjadikan orang itu akhlaknya bejat, akhlaknya buruk. Nah, dia bisa menindas orang, dia bisa berlaku semena-mena, mendolimi orang lain. Dan dia merasa tidak ada tanggung jawab. Dan tidak meyakini nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi akidah sangat berhubungan dengan akhlak itu. Nah, Luqman ini menasihati anaknya dengan berkata begini, wahai anakku, di samping butir-butir nasihat yang lalu, kita motong di bagian ini ya, janganlah juga engkau berkeras memalingkan pipimu, memalingkan mukamu dari manusia. Ini kalau bahasa Jawa itu namanya melingos ya, berpaling, berarti merendahkan orang lain. Siapapun dia, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang kaya, mau orang miskin, jangan didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Nah, jadi jangan memalingkan muka karena didorong oleh menghina orang lain atau karena kesombongan, merasa diri lebih kuat, lebih kaya, lebih gagah, lebih apa saja. Nah, gitu. Tetapi tampillah kepada setiap orang dengan wajah berseri penuh kerendahan hatinya. Ini seperti itu. Kalau kita bisa begini, kita pasti akan dihormati oleh orang lain. Kita akan dihargai oleh orang lain. Tapi kalau kita memalingkan muka, kita juga akan dicueki oleh orang lain. Dan bila engkau melangkah, maksudnya berjalan, janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Gayanya menunjukkan keangkuhan. Tetapi berjalanlah dengan lemah lembut, penuh wibawa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak melimpahkan anugerah kasih sayangnya kepada orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri.
Nah, jadi dampak dari kesombongan itu adalah orang tidak memperoleh anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersikap sederhanalah dalam berjalanmu. Maksudnya jangan membusungkan dada. Membusungkan dada itu kan isyarat tentang kebanggaan dan kesombongan. Dan jangan juga menunduk bagaikan orang sakit. Nah, tidak boleh juga itu terlalu nunduk seperti orang sakit. Jangan berlari tergesa-gesa dan jangan juga sangat perlahan sehingga menghabiskan waktu. Nah, jadi antara keduanya maksudnya. Nah, yang paling baik adalah antara itu. Dan lunakkanlah suaramu sehingga tidak terdengar kasar bagaikan teriakan keledai. Suara keledai itu kan melengking ya, tidak enak didengar oleh telinga. Suaranya itu ya pertengahan, tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Karena awalnya siulan yang tidak menarik dan akhirnya teriakan nafas yang buruk. Itu suara keledai itu seperti itu. Nah, ini nasihat Luqman kepada putra-putranya. Nah, ini juga harusnya nasihat guru kepada murid-muridnya. Itu seperti itu. Maka guru tidak hanya menasihati, tapi juga harus memberi contoh teladan yang baik, seperti apa yang dinasihatkan kepada murid-muridnya itu. Nah, itu yang dimaksud. Nah, gitu. Nah, jadi ayat ini mengatakan la tusair. Apa tuh makna tusair itu? Ini kata so'ar itu adalah penyakit yang menimpa unta dan menjadikan lehernya itu keselio, sehingga ia memaksakan dia dan berupaya keras agar berpaling sehingga tekanan tidak tertuju kepada saraf lehernya yang mengakibatkan rasa sakit. Nah, dari kata inilah ayat di atas menggambarkan upaya keras dari seseorang untuk bersikap angkuh dan menghina orang lain. Memang seringkali penghinaan tercermin pada keengganan melihat siapa yang dihina. Jadi kalau orang melengos, mengabaikan orang, tidak melihat orang, itu artinya wujud dari kesombongan. La tusakhir. Nah, wala tamshi fil ardi. Kamu jangan berjalan di muka bumi. Kenapa menggunakan kata fil ardi? Ini untuk mengisyaratkan bahwa asal kejadian manusia itu dari tanah. Sehingga dia hendaknya jangan menyombongkan diri dan melangkah angkuh di tempat itu. Nah, ini kata seorang mufasir namanya Al-Biqai. Ibnu Ashar memperoleh kesan bahwa bumi adalah tempat berjalan semua orang. Yang kuat dan yang lemah. Yang kaya dan yang miskin. Penguasa dan rakyat biasa. Mereka semua sama. Sehingga tidak wajar bagi pejalan yang sama menyombongkan diri dan merasa melebihi orang lain. Nah, jadi semuanya. Yang pejabat, yang bukan, yang rakyat biasa, yang punya kedudukan di masyarakat, semuanya sama. Kata muhtal, apa artinya? Ini terambil dari kata dasar khoyal. Khayal. Nah, dalam bahasa kita namanya khayal. Angan-angan, bayangan. Karenanya kata ini pada mulanya berarti orang yang tingkah lakunya diarahkan oleh khayalannya, bukan oleh realitas. Bukan oleh kenyataan yang ada pada dirinya. Jadi hanya khayalan menurut dirinya. Biasanya orang semacam ini berjalan angkuh dan merasa dirinya itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Walaupun itu hanya dalam pandangannya sendiri ya, hakikatnya sebenarnya tidak. Nah, gitu. Dengan demikian keangkuhannya tampak secara nyata dalam kesehariannya. Dalam sholat bahwa tingkah laku menamuni sikap-sikapnya kepada orang lain. Kuda itu dinamai khoyal. Itu sama seakar dengan kata khoyal. Karena cara jalannya mengesankan keangkuhan. Seorang yang muhtal membanggakan apa yang dimilikinya. Bahkan tidak jarang membanggakan apa yang ada pada hakikatnya tidak dia miliki. Apa yang pada hakikatnya tidak dia miliki, tapi dia banggakan. Dan inilah yang ditunjukkan oleh kata fakhur. Apa maksudnya? Seringkali membanggakan diri. Memang kedua kata ini, yakni muhtal dan fakhur, itu mengandung makna kesombongan. Kata yang pertama bermakna kesombongan yang terlihat dalam tingkah laku, muhtal. Sedang yang kedua
adalah kesombongan yang terdengar dari ucapan-ucapannya. Fakhur. Nah, jadi mukhtal itu pada tindakan, fakhur itu pada ucapan. Nah, dua-duanya bisa tampil bareng-bareng itu antara ucapan dan tindakannya itu. Nah, ini yang kita dilarang untuk melakukan perbuatan seperti ini. Di sisi lain perlu dicatat bahwa penggabungan kedua hal itu bukan berarti bahwa ketidaksenangan Allah baru lahir bila keduanya tergabung bersama-sama dalam diri seseorang. Nah, bukan begitu maksudnya. Jika salah satu dari kedua sifat itu disandang manusia, maka hal itu telah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik baru dilakukan dengan perbuatannya maupun hanya dilakukan dengan ucapannya. Itu sudah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dua-duanya dilakukan secara bersama-sama. Penggabungan keduanya pada ayat ini atau ayat-ayat yang lain hanya bermaksud menggambarkan bahwa salah satu dari keduanya seringkali berbarengan dengan yang lain. Antara mukhtal dan fakhur itu saling berbarengan. Baik, ini 3 ayat yang bicara tentang larangan berbuat sombong. Kita ada 1 ayat lagi, surat Qasas ayat 76 sampai 81. Ayatnya tidak usah kita baca supaya tidak terlalu panjang ya. Ini cerita tentang seseorang yang hidup di masa Nabi Musa yang bernama Korun. Kita bacakan aja terjemahannya ya. Korun mulai ayat 76 sampai 81. Sesungguhnya Korun termasuk kaumnya Nabi Musa. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Jadi ini orang yang kaya raya. Bisnisnya merambah di semua wilayah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, diberi nasihat ya, dia oleh kaumnya. Janganlah engkau terlalu berbangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Nah, jadi nasihatnya ini kan nasihat yang baik, nasihat yang konstruktif. Nah, kepada Korun. Tapi karena dia menyombongkan diri, dia tidak menerima nasihat yang konstruktif seperti itu. Bahkan kalau diikuti kan jadi baik untuk dirinya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maksudnya kamu berinfak dengan harta bendamu itu untuk mencari kampung akhirat. Nah, gitu. Jangan hanya dinikmati untuk kesenangan sendiri di dunia, hedonisme. Nah, gitu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi harta dunia itu harus dimanfaatkan untuk memperoleh kebahagiaan ukhrawi dengan cara diinfakkan. Baik untuk menyantuni anak yatim, menyantuni orang lemah, untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan, apa saja. Nah, yang penting orang itu ada kemauan untuk berinfak. Itu adalah simpenan untuk akhiratnya. Orang kaya itu lebih berpotensi memperoleh kampung akhirat yang lebih baik kalau dia bisa menggunakan harta bendanya secara benar. Tetapi kalau tidak, justru akan membawa malapetaka kepada dirinya itu. Nah, jadi Korun itu sudah dinasihati oleh orang-orangnya seperti itu. Tetapi dia tidak menggubris apa yang dinasihatkan oleh orang-orang itu. Nah, gitu ya. Lalu Allah menjelaskan bagaimana Korun ini berbuat. Nah, gitu. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Sombong banget kan? Tidak mengakui tentang kemahakuasaan Allah, tidak mengakui peran orang lain yang membantunya sehingga dia memperoleh apa yang didapat itu. Nah, ini ya sama dengan orang yang sombong karena pinter. Dia merasa itu hasil usahanya sendiri, tidak ada bantuan dari guru-gurunya. Padahal dia pinter kan karena dibimbing oleh para guru. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, dia mengabdikan peran guru-guru itu. Tidakkah dia tahu bahwa Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya
yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Jadi maksudnya supaya kita belajar sejarah betapa banyak orang-orang dulu yang sombong dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kita jadikan pelajaran supaya kita tidak ikut hancur seperti mereka. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Karena dia orang kaya, maka dia bisa berbuat apa saja, bisa beli apa saja. Lalu penampilannya betul-betul menyombongkan diri dengan apa yang dimilikinya itu. Nah, ini kata Allah ini. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, nah jadi orang-orang yang kepengen seperti Korun berkata begini, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, jadi ini orang yang kagum pada Korun ingin menjadi seperti Korun. Padahal Korun itu tidak benar karena dia sombong. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kalian. Nah, sangat berbeda pandangan orang yang hanya mementingkan kehidupan duniawi dan mementingkan kehidupan ukhrawi. Ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia, Korun, beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Jadi akhirnya Korun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu rumah yang ditempati dan bumi yang dia injak itu kemudian ambles ke perut bumi. Dan dia tertelan oleh bumi itu. Dan tidak bisa menyelamatkan diri. Dan tidak ada orang yang bisa menolongnya. Nah, karena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang dimaksud tertanam di muka bumi ya tidak harus ambles di muka bumi itu. Artinya orang jatuh, ya, usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Jadi orang-orang seperti Korun itu kalau dalam bahasa lain namanya istidraj. Jadi istidraj itu orang ibarat naik tangga ya. Orang naik tangga itu kan dari gigi yang paling bawah ke atasnya, ke atas, ke atas, ke atas, sampai di puncak, lalu rubuh. Nah, sehingga jatuh ke bawah. Semua usahanya tidak membawa kebaikan kepada dirinya. Baik, ini ayat Al-Qur'annya. Kita udah ketemu berapa? 4 ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lihat hadisnya. Beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan berbuat sombong itu. Nah, ini salah satu hadis saya temukan di dalam kumpulan hadis-hadis. Nah, bunyinya man jarra thawbahu mahilah lam yamdudillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyeret pakaiannya dengan sombong, niscaya Allah tidak berkenan memandangnya pada hari kiamat nanti. Kalau dalam hadis yang lebih panjang, Allah tidak melihat kepada 3 golongan. Pertama, orang yang jual beli pakai sumpah. Yang kedua, orang yang memberi tapi diungkit-ungkit. Yang ketiga, orang isbal. Orang isbal itu orang pakai kain atau pakai sarung sampai di bawah mata kaki. Tapi yang digarisbawahi di situ apa? Dengan nada-nada kesombongan. Nah, jadi ada unsur kesombongannya itu. Jadi ini yang dimaksud menyeret pakaian itu menjulurkannya dan memanjangkannya sampai di bawah mata kaki. Yang dimaksud dengan sombong dan angkuh ialah merasa bangga dan sombong atas kelebihan dalam dirinya yang ia pertontonkan kepada orang lain. Yang dimaksud Allah tidak melihat itu, Allah tidak berkenan memandangnya. Allah tidak mengasihaninya dan memperlakukannya dengan baik. Nah, itu yang dimaksudkan. Nanti mereka tidak akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam hadis yang lain dijelaskan sombong itu apa? Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
menolak kebenaran, dan merendahkan orang lain. Ini dalam beberapa tulisan ada informasi beberapa penyebab kesombongan. Nah, apa saja itu penyebabnya? Orang kok sombong? Pertama adalah karena ilmu. Inilah yang sering menimpa para ulama. Nah, jadi ulama pun ada yang sombong ya. Ulama itu kalau menurut Quran surat Fatir ayat 27 dan surat Asy-Syu'ara ayat 197 ya. Ulama itu 3 macam. Pakar kealaman, pakar sosial, dan pakar agama. Nah, jadi 3 macam ulama. Pakar sosial, pakar kealaman, dan pakar agama. Nah, orang yang punya ilmu ini bisa juga ditimpa penyakit sombong. Nah, menyombongkan diri. Nah, boleh jadi ada seorang ulama yang merasa dirinya sudah memiliki ilmu yang sempurna, sehingga menganggap dirinya besar dan menganggap orang lain kecil, serta bodoh. Lalu sering menilai orang lain dengan ungkapan-ungkapan yang buruk, ya, itu biasa terjadi itu. Nah, itu artinya bahwa ilmu yang ia miliki bukan ilmu yang benar. Sebab ilmu yang benar ialah ilmu yang membuat seseorang dapat mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya sendiri. Sehingga menimbulkan sikap rendah hati dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harusnya orang itu makin bertambah ilmunya, makin punya sifat rendah hati, tawadhu, bukan malah makin menyombongkan diri. Ada pepatah menggambarkan orang yang rendah hati itu seperti padi, makin tua makin menunduk, bukan malah makin mendongak ke atas. Nah, ulama pakar makin banyak ilmunya, bukan malah menampilkan kesombongan, tapi malah makin takut kepada Allah dan makin tawaduk kepada sesama manusia. Nah, ini satu. Maka guru-guru juga tidak boleh berlaku sombong karena merasa ilmunya sudah lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, gitu ya. Jadi ulama itu kan levelnya macam-macam ya. Ada ulama yang masih level rendah, ada ulama yang sudah tinggi ilmunya itu. Yang kedua, penyebab kesombongan itu apa? Nasab atau keturunan. Ini anaknya siapa? Nah, seseorang yang merasa memiliki keturunan nasab yang tinggi, keturunan pejabat, keturunan raden, keturunan ningrat, nah misalnya seperti itu. Bisa jadi ia akan bersikap sombong terhadap orang yang memiliki keturunan nasab di bawahnya. Oh, ini hanya keturunan orang biasa. Bahkan terkadang ia berlaku kasar dalam memperlakukan orang lain. Nah, ini biasa terjadi begitu ya. Waktu saya kecil banyak ini orang-orang ningrat itu sikapnya buruk pada orang-orang yang dianggap level bawah masyarakat awam. Lidahnya selalu membangga-banggakan keturunan nasabnya, padahal akhlaknya tidak bagus. Nah, diriwayatkan ya, ada satu riwayat dalam hadis itu, Abu Dzar pernah mengatakan pada seseorang dengan gaya mengejek, aku pernah mengejek seorang di dekat Nabi. Ini orang hitam ya. Aku katakan kepadanya, hai anak yang orang kulit hitam. Nah, mendengar itu Rasulullah murka. Seraya bersabda, wahai Abu Dzar, tidak ada keutamaan bagi anak yang kulit putih atas anak yang kulit hitam. Tidak ada kelebihan, semuanya sama. Karena dasarnya, standarnya itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal ya, namanya Hajar itu, ibunya Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim, itu perempuan kulit hitam. Tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencapai puncak ketakwaan, maka beliau diabadikan di Ka'bah itu toh. Nah, jadi setiap orang yang tawaf di Ka'bah selalu akan mengenang jasanya Hajar. Itu ada namanya pangkuan Hajar kan di situ. Kita mesti akan melewati arena itu. Nah, itu ya. Ini karena apa? Walaupun kulit hitam, tapi karena ketakwaannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit putih karena durhaka ya tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang menyombongkan diri itu karena harta, karena kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, atau kekuatan-kekuatan yang lain.
atau karena para pengikut, banyak pengikutnya, nah, atau karena keluarga, banyak keturunannya dan keturunannya pada jadi orang, bisa begitu ya. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan kepada kita salah satu penyebab sikap sombong dan ujub atau mengagumi diri sendiri, yaitu menyeret pakaian dengan sombong yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Walaupun memakainya dengan ditinggikan, tapi kalau itu disertai unsur kesombongan tetap saja dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi sombong bukan hanya karena pakaiannya terjulur panjang, rendah ya. Bisa juga orang sombong karena bahannya yang bagus. Bisa jadi karena jahitannya yang lebih mahal, atau karena belinya di toko yang lebih besar, bisa segala macam itu. Nah, gitu. Dalam kaitannya di dunia, sikap tercela seperti itu bisa mendatangkan kerugian, lantaran bisa menimbulkan kedengkian orang lain, di samping bisa menghambur-hamburkan harta. Nah, itu kalau ada orang dengki, maka hidupnya nanti akan bermasalah. Dia akan banyak diganggu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara kaitannya dengan kehidupan di akhirat, hal itu menimbulkan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sombong nanti akan menyeret juga kepada banyak kedurhakaan dalam kehidupan di dunia, dalam interaksinya dengan sesama manusia. Nah, namun jika hal itu dilakukan untuk memperlihatkan nikmat Allah sebagai ungkapan rasa syukur tanpa bermaksud ingin menghina orang lain, hukumnya tidak apa-apa. Nah, maksudnya ini budaya ya. Orang berpakaian bagus, orang berpakaian pakai kain sampai di bawah mata kaki, kalau tujuannya justru untuk menunjukkan nikmat Allah kepadanya, tidak ada unsur kesombongan, ya tidak apa-apa. Orang pergi ke masjid pakai pakaian yang bagus karena untuk menunjukkan nikmat Allah kepadanya, ya tidak apa-apa. Itu malah mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Kita baca lagi hadisnya. Saya akan baca hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Saya bawa kitab terjemahannya. Saya baca hadis nomor 617. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, meskipun seberat biji sawi. Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya setiap orang itu menyukai manakala bajunya bagus dan sandalnya juga bagus. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, jadi kalau orang berpakaian bagus, bersepatu bagus, bersandal bagus, dalam rangka untuk menunjukkan anugerah Allah kepadanya, tidak ada unsur kesombongan, ya tidak apa-apa, maksudnya begitu. Nabi lalu bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, jadi menolak kebenaran itu kesombongan. Sudah jelas benar, ditolak. Nah, itu kan kesombongan. Al-haq. Al-haq itu bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kebenaran nilai-nilai agama. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang telah mencapai tahap kematangan. Nah, itu namanya al-haq. Jadi tiga-tiganya itu kalau ditolak, maka yang menolak itu orang yang sombong. Kita kalau bergerak di bidang pendidikan, yang namanya metode pendidikan, metode mengajar itu kan berkembang terus. Kita jangan alergi dengan perkembangan-perkembangan baru ini. Nah, gitu. Sarana pendidikan, metode pendidikan adalah dua hal yang berkembang terus. Maka kita harus selalu membuka diri untuk menerima perkembangan-perkembangan baru. Jangan kita cenderung menolak sesuatu yang baru karena dianggap tidak baik. Nah, ini kan kesombongan kalau seperti itu. Kita tidak akan maju dalam dunia pendidikan kalau suka menolak hal-hal yang baru. Nah, yang lama, yang baik dipertahankan, yang baru, yang lebih baik kita ambil. Nah, itu rumusnya begitu. Kalau dalam jargon Arab itu,
al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi dua-duanya harus dipakai dengan pertimbangan seperti itu. Jangan menolak hanya semata-mata karena ini barang lama. Nah, juga jangan semata-mata menolak karena ini barang baru. Nah, kalau itu benar ditolak, maka si penolak kebenaran itu namanya orang sombong. Nah, itu kata Nabi. Jadi orang sombong tidak selalu identik dengan orang berpakaian bagus dan orang bersepatu bagus. Nah, tidak selalu identik begitu. Nah, tergantung hatinya bagaimana itu. Nah, gitu. Dan merendahkan manusia. Nah, itulah yang disebut dengan orang sombong itu. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, inilah yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita baca lagi hadis nomor 619. 619. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu jawadin utulin mustakbir. Maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang keras, jawas, dan sombong. Ini penjelasannya apa? Kita lihat penjelasannya. Jawas, mutul, mustakbir. Nah, yang dimaksud adalah orang yang suka menumpuk harta dan kikir. Itu jawad, ya, gitu. Ada juga yang berpendapat artinya orang yang berbadan besar yang sombong dalam cara berjalannya. Atau badan besar itu bahasa kiasan, bukan harus fisik ya. Itu berarti kiasan tentang orang yang punya kedudukan. Nah, orang punya pangkat, orang punya jabatan yang sombong. Ada juga yang berpendapat artinya adalah orang pendek yang perutnya buncit, nah perutnya gendut. Ini perut gendut itu adalah lambang hedonisme. Jadi orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Perutnya gendut, perutnya buncit. Nah, gitu ya. Itulah yang disebut dengan calon penghuni neraka. Orang yang punya jabatan dan sombong, atau orang yang perutnya gendut, lambang dari hedonisme, lambang dari ketidak mauannya untuk berbagi dengan orang lain. Nah, inilah beberapa hadis yang ada di dalam Riyadhus Shalihin. Ada lagi satu hadis mengatakan begini. Salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yandur ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zanin wa malikun kadzab wa a'il mustakbir. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Berarti tidak dirahmati oleh Allah di hari kiamat. Tidak menyucikan mereka, tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Dan tidak pula memandang mereka. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Pertama adalah orang tua yang berzina. Ini orang tua berzina itu enggak wajar. Tapi kalau yang berzina itu anak muda, karena tidak bisa mengendalikan emosi, itu masih bisa dipahami. Tapi kalau orang tua yang berzina itu enggak masuk akal. Nah, gitu maksudnya itu. Kenapa? Karena orang tua itu, orang dewasa itu, harusnya akalnya sempurna. Dan sebab-sebab untuk melampiaskan nafsu di luar yang sah itu sudah lemah toh. Nah, syaratnya sudah lemah itu. Dan orang tua itu harusnya pengetahuannya juga sudah sempurna sehingga akan membimbingnya kepada jalan yang benar. Nah, jadi kalau ada syekhun zanin, orang tua yang masih berzina, dosanya berganda ini. Yang kedua, malikun kadzab.
raja yang pendusta. Raja itu artinya kan sudah kaya raya ya, memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, memiliki segala sesuatu yang ada di situ. Kok masih berdusta dalam rangka untuk meneguhkan kekuasaannya atau dalam rangka untuk menumpuk-numpuk kekayaan itu. Nah, ini juga dosanya berganda. Malikun kadzab. Yang ketiga, ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Nah, kalau yang sombong itu orang kaya masih ada nalarnya. Tapi kalau orang miskin kok sombong, tidak ada nalarnya. Ini apa yang disombongkan itu? Nah, gitu. Atas dasar apa dia menyombongkan diri atas orang lain? Orang bodoh sombong, juga tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Kalau orang pintar sombong masih bisa dinalar. Nah, walaupun itu tidak benar ya. Nah, tapi masih bisa dinalar. Tapi kalau orang miskin kok sombong, orang bodoh kok sombong, susah dinalar. Nah, inilah penyakit-penyakit yang menimbulkan dosa berganda kepada para pelakunya itu. Baik, saya kira itu Mas Akbar beberapa riwayat yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya dan tausiahnya kepada kami semua tentang bahayanya sifat sombong. Selanjutnya kepada Bapak Ibu jamaah kajian Islam Al-Azhar 57 Jambi, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kepada Ibu Halimah Budi Lestari, kami silahkan. Apakah terdengar Pak Akbar? Alhamdulillah terdengar, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Yang saya tanyakan ketika orang tua kita misalnya curhat nih tentang tetangga. Suaranya kok pelan banget ya? Oh iya, ketika orang tua kita, mama kita curhat tentang tetangga misalnya. Tapi kita tahu ternyata curhatan itu ada unsur muhtar dan fatur ya. Ya. Bagaimana kita sementara kita ingin mengingatkannya tuh takut juga akan ada rasa sombongnya. Bagaimana cara kita memberitahu dengan rasa santun, Ustadz? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada orang berpenampilan muhtal dan fakhur. Muhtal itu ditunjukkan dalam tindakan. Fakhur, kesombongan yang ditunjukkan dalam bentuk ucapan. Nah, kalau ini ditampilkan oleh anak-anak didik kita, ini anak-anak bisa kita nasihati ya, dengan memberikan penjelasan dan juga memberikan contoh, atau juga bisa memberikan cerita tentang orang-orang yang tawaduk dan orang-orang yang sombong dengan tingkah lakunya maupun dengan suaranya itu. Nah, gitu ya. Mungkin dalam waktu yang tertentu itu bisa mempengaruhi sikap dari anak-anak dan bisa merubah sikap-sikap mereka itu. Nah, nanti kalau orang dewasa, ya saya kira harus mempertimbangkan tingkat kedewasaan dari mereka itu. Nah, gitu ya, tingkat kedewasaan dari mereka itu. Yang penting orang itu kita gugah kesadarannya tentang keburukan sifat-sifat muhtal dan sifat-sifat fakhur. Nah, ini kita juga bisa lewat cerita. Coba kita lihat, Quran itu kan banyak cerita kepada kita. Cerita tentang orang kafir yang lalu berdampak negatif kepada dirinya. Cerita tentang orang sombong, lalu berakibat buruk pada dirinya. Tadi yang kita baca, ceritanya Korun. Nah, lalu dia ditimpa keburukan dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kehidupannya. Nah, jadi memberi pencerahan kepada orang-orang tua yang muhtal dan fakhur sebenarnya sama intinya itu. Pertama adalah memberi penjelasan,
tentang keburukan sifat-sifat ini. Yang kedua, bisa memberikan cerita. Nah, cerita-ceritanya disesuaikan dengan umur mereka. Nah, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran bisa kita bawa ke situ. Nah, gitu ya. Cuman menyesuaikan bahasanya saja ya, antara anak-anak muda, anak-anak kecil, dan orang-orang tua itu. Yang ketiga, kalau orang tua, itu kita bisa memberikan peringatan keras kepada mereka. Nah, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam mendidik para sahabat kan menempuh semua cara itu. Nah, gitu ya. Semua itu dilakukan. Misalnya ayatnya mengatakan begini, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama apa? Hikmah. Nah, bil hikmah itu bisa dimaknai bijaksana. Nah, bijaksana. Guru itu harus punya kebijaksanaan. Nah, gitu yang dimaksud. Ada cerita begini, guru yang bijaksana. Ada satu kelas kehilangan jam tangan. Kemudian yang mengambil adalah anak yang ada dalam kelas itu. Nah, ini gurunya guru bijaksana. Maka dia minta kepada semua muridnya untuk memejamkan mata dan berdiri di posisinya masing-masing. Lalu si guru melihat di sakunya masing-masing itu ada jam yang hilang itu atau tidak. Akhirnya jam itu ditemukan di salah satu sakunya murid yang mengambil. Nah, lalu diambil oleh gurunya kan? Jamnya itu diambil oleh gurunya. Nah, kemudian setelah itu anak-anak suruh duduk lagi dan membuka matanya. Nah, lalu si guru itu berkata kepada si murid-murid, oh jamu ternyata ada di meja, di bawah meja sini. Nah, gitu kata gurunya. Lalu diberikan kepada si empunya itu. Jadi gurunya tidak menyebut siapa yang mengambil, tidak menyebut di saku siapa itu jam itu. Nah, justru tindakan guru yang bijaksana ini tidak lalu ngolok-olok pencurinya itu si A. Nah, begitu ya. Justru menyadarkan si anak itu. Nah, lalu dia minta maaf pada gurunya. Karena dia sudah mengambil barang milik temannya itu. Nah, ini kan bagus ini. Ini kebijaksanaan ya, kebijaksanaan itu. Jadi orang berbuat tidak harus hitam putih. Yang nyuri harus dihukum. Nah, gitu kan. Ini yang penting barang sudah ketemu, sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Ini namanya anak-anak kan ya tergelincir kan biasa gitu kan. Boleh jadi ini anak tidak punya duit, kepengen jajan, lalu dia ngambil barang temennya kan gitu. Nah itu contoh kebijaksanaan ya. Bijaksana itu kadang-kadang tidak sesuai hukum, nah, tapi baik akibatnya. Nah, dampaknya itu baik. Bisa juga yang namanya bil hikmah itu dengan ilmu, dengan landasan ilmu. Nah, jadi pencerahan yang diberikan kepada siapa yang diberi peringatan itu berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan ilmu kan kita harus membaca apa maksud dari yang mau kita sampaikan itu tadi. Kalau ini kaitannya dengan muhtal dan makhur, ya jelaskan pengertiannya. Nah, ini adalah sikap yang tidak baik, sifat yang tidak baik. Tunjukkan dalilnya di Quran, ini kecaman di Quran. Tunjukkan dalilnya di hadis ini. Nah, gitu. Contoh konkretnya dampak buruk dari muhtal dan fakhur ini, nah, kan gitu. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat kan dampaknya sangat buruk ini dalam waktu relatif lama atau relatif agak dekat. Nah, gitu. Itu bil hikmah ya. Yang kedua wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu apa? Petunjuk-petunjuk yang baik. Nah, mau'idzah hasanah itu petunjuk yang baik dan benar. Nah, nasihat yang baik dan benar dengan tutur kata yang santun. Contoh, Fir'aun itu raja yang kejam, raja yang diktator, raja yang selalu menolak nasihat dari orang lain.
Tetapi Nabi Musa kan tetap diperintahkan oleh Allah untuk nasihati Fir'aun dengan lemah lembut kan. Nah, qaulan layyina, tutur kata yang lemah lembut. Boleh jadi dia tersentuh dengan tutur kata yang lemah lembut. Kalau dia dituturi dengan tutur kata yang kasar, boleh jadi malah melawan dong. Nah, gitu. Yang memberi kritik boleh jadi malah dihukum oleh Fir'aun. Nah, gitu ya, tutur kata yang lemah lembut. Sehingga si penguasa tidak punya alasan untuk mempermasalahkan orang yang memberi penuturan itu. Nah, bil hikmah wal mau'idah al hasanah. Yang ketiga, jadilhum billatihi ahsan, mendebat dengan cara yang paling baik. Nah, kalau begitu ini diskusi ilmiah ini. Nah, gitu kan? Diskusi ilmiah, lalu pengetahuan orang yang tidak sesuai dengan keilmuan dipatahkan, dibantah secara ilmiah. Nah, kalau orang dewasa tadi bisa diajak diskusi, diajak dialog, maka didialogkan. Nah, jadi pilih dari 3 langkah itu. Atau mungkin gabungan dari ketiga-tiganya. Nah, dengan porsi yang berbeda-beda, dengan bobot yang berbeda-beda, gitu ya. Boleh jadi juga memberi nasihat itu dengan peringatan. Contoh, saya punya teman seorang dokter. Dia punya pasien itu punya penyakit jantung. Nah, tapi pasiennya ini tidak taat sama nasihatnya. Dia dinasihati supaya tidak merokok. Nah, berhenti merokok. Nah, setiap dia punya masalah, selalu nasihatnya itu. Setelah sembuh, dia merokok lagi. Nah, kemudian suatu saat dia datang lagi ke dokter itu. Lalu dokternya bilang begini, Pak, kalau Bapak mau ingin cepat mati, tolong beli rokoknya yang banyak ya Pak, sehari rokoknya ditambahi. Kalau tadinya sehari 1 bungkus, tambahi 10 bungkus Pak sehari. Beli aja rokok yang banyak biar Bapak cepat mati. Nah, gitu. Namanya kalau bahasa Jawa itu dilulu, dijlomprongkan, nah, disurung, nah gitu sehingga jatuh. Justru dengan peringatan keras itu pasiennya sembuh, lalu dia tidak merokok lagi. Nah, gitu. Jadi orang tua yang sudah kayak gitu mungkin perlu dijerumuskan kayak gitu biar sekalian cepat mati. Nah, gitu. Malah sembuh itu coba lihat. Ketika dinasihati, Pak jangan merokok Pak, nanti dampaknya begini, makin tidak sehat dan sebagainya. Nah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, gitu kan. Ketika dijerumuskan begitu, dia malah berhenti. Nah, ada loh orang-orang yang tipologinya kayak gitu. Nah, gitu. Nah, jadi harus dilihat nanti ini orang-orang ini tipologi apa ini. Nah, gitu. Tipologi orang kayak gitu dorong aja biar jatuh. Nah, gitu ya. Nah, dia malah sadar begitu. Jadilhum billatihi ahsan. Nah, Quran kan juga banyak itu peringatan-peringatan keras kepada orang-orang yang sudah membangkang seperti itu. Nah, gitu. Saya kira itu ya. Di Quran ada tuntunannya begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Kami kembalikan kepada Bu Halimah. Iya, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Tun Hargia. Pada Pak Tun kami persilahkan. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya Ustadz, batasan seperti peringatan dalam surah Al-Luqman tadi tentang jangan berjalan seperti orang sakit dalam merendahkan diri itu batasannya gimana Ustadz? Setahu saya cucu Nabi pun mencontohkan Al-Hasan radhiyallahu anhu ketika beliau dicaci maki orang, justru beliau memberikan hadiah kepada orang yang mencaci maki tersebut. Apakah itu termasuk merendahkan diri seperti orang sakit gitu Ustaz? Ya, ini ya. Surat
Luqman tadi ya, surat Luqman. Waqsid fi masyika. Sederhana dalam berjalan. Maksudnya tadi keterangannya kan orang jalan itu tidak melihat ke atas, tidak terlalu menunduk seperti orang sakit. Nah, kalau Nabi menerjemahkan waqsid fi masyika itu, Nabi jalan itu pandangannya ke depan. Nah, depan, lurus ke depan. Melihat apa yang ada di depannya. Lalu langkahnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi sedang langkahnya itu. Nah, gitu ya. Itu yang dimaksud waqsid fi masyika. Tidak mendongak. Mendongak itu kan tanda kesombongan. Membusungkan dada. Maksud dadanya itu tampil kelihatan ke depan. Nah, itu yang dimaksud. Gaya sombong. Kalau terlalu menunduk, itu orang yang tidak percaya diri. Nah, kira-kira begitu. Enggak sehat juga ini, yang kayak gitu ini. Nah, pertengahan antara mendongak dan membusungkan dada itu dengan tadi seperti orang tidak punya keyakinan. Nah, orang tidak punya rasa percaya diri itu. Nah, maka lihat ke depan dan langkahnya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat kan nggak sampai-sampai itu. Nah, gitu. Kalau kecepatan juga keburu-buru, orang bisa nggak selamat itu di jalan itu. Nah, makanya sedang. Ini artinya kalau kita terjemahkan, ini jalan kaki ya, jalan kaki. Kalau Pak Tun itu jalannya di jalan raya, Pak Tun harus mengikuti irama di jalan raya. Kalau di situ Pak Tun masuk jalur cepat, ya harus mengikuti itu tuntunan di jalur itu. Kalau Pak Tun lambat, ketabrak belakangnya Pak. Nah gitu. Ya kalau melampaui batas kecepatan juga bisa membahayakan. Nah sekarang jalan tol kan juga ada yang tidak boleh melewati 100 km, Pak. Karena kalau Bapak melewati 100 km bahaya karena jalannya itu tidak bagus. Nah gitu. Tol itu nggak bagus. Kalau kecepatan bisa celaka. Nah itu kan ada artis yang kecelakaan karena kecepatan Pak itu. Kapan itu di Jawa Timur itu artis terkenal itu suami istri lalu kecelakaan. Mobilnya kan kecelakaan itu. Padahal mobil bagus Pak itu. Nah, karena mengendarainya melewati batas itu. Nah jadi terjemahannya kalau kita jalan ya seperti itu, kalau kita berkendaraan ya mengikuti arus. Nah, kalau kita lambat banget jadi masalah itu. Yang di belakang kita jadi terhambat itu. Nah, gitu. Atau kalau kita itu mobilnya rusak harus minggir supaya tidak mengganggu arus yang ada di situ. Nah, gitu. Nah, itu yang dimaksud ya. Terjemahannya itu begitu. Jadi yang baik itu pertengahan. Jangan terlalu ini, terlalu itu. Nah, pertengahan antara keduanya. Orang berjalan ya begitu, orang bersuara juga begitu. Nah, gitu maksudnya itu. Mengajar itu suaranya disesuaikan dengan ruangnya. Nah, seberapa banyak peserta yang ada di dalam ruang itu, sehingga semuanya bisa mendengar. Nah, kalau terlalu pelan, yang lain kan nggak dengar itu, yang dengar hanya yang bagian depan saja. Nah, gitu. Makanya guru mengajar harus mempertimbangkan kondisi ruang. Jangan duduk terus, yang dengar hanya depan. Bapak mesti berdiri dan berjalan ke sana kemari. Nah, sehingga rata itu di situ. Nah, itu waqsid fi masyika itu begitu terjemahannya. Dalam hal jalan biasa maupun jalan dalam arti berkendaraan, nah, menyesuaikan dengan arus di mana kita masuk di situ. Nah, gitu. Jangan berdalil kita kan harus waqsid fi masyika, enggak bisa begitu. Mengikuti arus. Nah, gitu. Kalau tidak mengikuti arus kita mengganggu atau kita ketabrak. Kalau kita kecepatan kita bisa nabrak. Nah, sama toh? Kecepatannya nabrak, terlalu lambat ketabrak. Maka harus menyesuaikan dengan ada yang arus yang ada di situ. Itu saya kira Pak Tun ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya kembalikan kepada Pak Tun. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Sama. Terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Tun. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Elvis Priadi. Pada Pak Elvis, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuhad. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana Pak Alhamdulillah. Elvi? Amin, amin. Baik Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz terkait tentang sifat sombong ini Ustaz. Bagaimana sikap kita Ustaz terhadap orang yang berlaku sombong di sekitar kita? Karena ada saya dapat pernah ikut pengajian, katanya sombong di depan orang sombong itu adalah sedekah. Apakah benar ini Ustaz? Katanya ini hadis gitu. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu ada hadisnya ya. Jadi berlaku mengimbangi orang yang kita hadapi itu boleh. Orang dalam perang, lawannya kelihatan sombong, justru harus dilawan dengan sikap yang serupa. Lawannya ngacung-ngacungkan pedang, kalau kita malah diem saja, kita dianggap takut. Nah, kita juga harus menyabut pedang kita dan diacungkan kepada yang bersangkutan. Berani kita wani, berani toh? Nah, gitu. Orang dalam perang jalannya sombong banget. Kata Nabi, nah orang boleh mengimbangi kelakuan musuh yang seperti itu. Nah, dalam keadaan ini boleh. Tapi dalam kondisi normal tidak boleh. Nah, ada orang sombong, kalau ada orang yang bisa mengimbangi sikap-sikapnya, boleh untuk memberi pelajaran pada dia. Nah, gitu maksudnya itu. Atau sikapnya malah lebih sombong dibanding orang yang sombong, supaya dia bisa tahu bahwa masih ada orang yang di atas dirinya. Nah, kan boleh itu kan? Nah, itu yang dimaksud. Orang dalam seminar sombong banget ini. Lalu tampil orang yang lebih alim, lalu meng-KO orang yang sombong itu dengan data-data ilmiah yang lebih akurat. Boleh. Nah, gitu maksudnya itu ya. Sekedar untuk memberi pelajaran pada orang yang sombong. Nah, gitu maksudnya itu. Jadi itu dalam bidang ilmu bisa, dalam bidang fisik juga bisa, dalam bidang kegiatan ilmiah juga bisa. Maksudnya begitu. Nah, kan nggak ada orang paling toh. Di atas orang masih ada yang lebih. Nah, di atas yang lebih itu ada lagi yang lebih. Nah, gitu. Kalau itu tujuannya memberi pelajaran, jadi boleh. Nah, jadi kalau bukan, ya tidak boleh itu ya. Nah, jadi sebatas dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada orang lain. Silakan. Nah, gitu. Guru sombong disombongi. Nah, gitu ya. Kalau nggak ada yang ngimbangi, kan jadi tambah sombong dia. Nah, gitu maksudnya itu, tambah sombong. Tapi orang bisa juga melawan kesombongan tidak dengan kesombongan serupa. Tadi contohnya, orang sombong dilawan dengan tindakan yang lebih arif dan bijaksana dan bisa meng-KO orang yang sombong. Boleh kan? Nah, contohnya ada orang Mekah, tokoh Mekah sombong sekali. Setiap tahun dia diberi zakat oleh Nabi, ratusan unta. Masih sombong. Tahun berikutnya kasih lagi Nabi, lebih banyak lagi. Masih sombong. Tahun berikutnya kasih lagi lebih banyak lagi. Wah, sehingga akhirnya dia sadar bahwa Nabi Muhammad itu diperlakukan dengan sombong, kasar, ternyata beliau tetap lemah lembut dan tetap memberi. Akhirnya dia malu, lalu dia masuk Islam. Nah, dan dia bersikap baik kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi boleh menyikapi kesombongan dengan justru lawan dari kesombongan itu. Kalau memang bisa, nah, gitu ya. Jadi ulama-ulama kita yang santun melawan kesombongan tetap ada.
tetap nanti akan lebih bisa bertahan yang santun daripada yang sombong. Nah, orang sombong kan terbatas, mungkin karena kekuasaannya atau karena hartanya. Nah, nanti kalau hartanya udah habis kan dia turun kan. Nah, gitu. Orang sombong karena punya jabatan. Kalau dia udah turun dari jabatannya kan nggak punya lagi yang disombongkan. Nah, berhenti juga toh. Nah, gitu yang dimaksud. Nah, itu ya. Jadi melawannya bisa dengan tindakan serupa, bisa malah yang terbalik. Nah, gitu. Silakan. Bagi orang yang hati nuraninya itu hidup, dengan disikapi baik, oh dia malah sadar. Nah, gitu ya. Tapi kalau hati nuraninya itu mati, ya tetap saja makin sombong dia. Nah, itu harus diberi cara yang lain. Nah, gitu. Itu saya kira Pak Elvis ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Elvis. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pak Isa, nanya Pak Isa. Baik Pak Ustadz. Nah, Ya. masih belum. Di sini kami ingin bertanya Pak Ustadz tentang sifat sombong. Kadang kan kita misalnya ada apa? Misalnya mendapat suatu yang membuat kita bahagia, ibaratnya prestasi dan apapun itu. Namun terkadang ada terdetak dalam diri kita, ada rasa bangga gitu. Nah, apakah itu juga termasuk sifat sombong, Pak Ustaz? Ya, bangga dalam batas-batas yang wajar itu dibolehkan. Orang kan punya prestasi ya, dan dia bangga dengan prestasinya, itu boleh. Nah, yang penting dia dengan prestasinya itu tidak kemudian bersikap angkuh kepada orang lain. Nah, jadi ketika orang menunjukkan prestasi itu kan ada unsur kebanggaan pada dirinya itu. Nah, dalam batas-batas yang wajar itu boleh, dan itu justru bisa mendorong orang lebih berprestasi. Nah, gitu ya. Bangga dalam batas-batas yang wajar. Tapi kalau dia kemudian merendahkan orang lain, menghina orang lain, nah itu yang lalu muncul unsur kesombongan. Karena kebanggaannya, lalu dia bersikap apa misalnya mengabaikan aturan-aturan. Nah, kalau jadi nggak boleh kan, merasa lebih dibanding yang lain. Orang punya prestasi dalam bidang tertentu, lalu dia mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di suatu lembaga pendidikan. Nah, kan nggak boleh. Tapi kalau dengan prestasinya itu dia tetap santun, tetap wajar, tetap bagus human relation-nya, ya kan nggak apa-apa toh. Nah, gitu. Bangga dalam artian hanya sebatas dia bisa meraih prestasi itu. Nah, gitu kan, dia bisa mencapai prestasi itu boleh itu. Nah, orang berprestasi dan dia menyadari prestasi itu dia bisa dapatkan, tetapi tidak berdampak negatif yang muncul dalam bentuk tindakan maupun ucapan merendahkan orang lain atau mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di suatu tempat. Nah, kan nggak apa-apa itu. Kepala sekolah karena berhasil meningkatkan mutu pendidikan di lembaganya, kan boleh. Lalu dia identifikasi apa saja keberhasilannya itu, yang itu harus dipertahankan dan harus dikembangkan lagi. Nah, kan nggak apa-apa, nah, bangga dia dengan prestasinya. Kalau orang nggak punya kebanggaan, kan orang bisa minder malahan, nah, bisa rendah diri, toh? Nah gitu, nggak punya kebanggaan apa-apa, malah orang harus jadi menambah keyakinannya bahwa dia itu bisa. Nah, yang penting ini tadi dalam teks yang kita baca itu tidak mengantar kepada sikap keangkuhan. Nah, human relation-nya lalu jadi berubah tidak baik. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Orang bisa mencapai kekayaan yang besar, kan boleh itu. Tetapi setelah kaya itu dia tidak hedonistik,
dinikmati sendiri, foya-foya dan sebagainya, tapi lalu dipakai untuk membantu lembaga pendidikan, masjid, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Akan bagus malahan. Nah, jadi prestasinya itu dipakai untuk kegiatan yang positif, bukan malah sebaliknya. Nah, jadi bagus ini orang bangga dengan prestasi, malah harus didorong itu. Nah, karena inilah yang membuat orang itu semakin yakin bahwa dia itu bisa. Nah, gitu. Ini kebanggaan yang positif. Nah, silakan. Tidak ada masalah di sini. Ya, Rasul pun kan bangga dengan prestasinya. Nah, berhasil. Nah, gitu. Diakui prestasinya. Tapi Rasul kan tetap santun kepada orang lain. Nah, gitu kan, tetap santun itu. Orang mengevaluasi dirinya dan mengevaluasi kinerjanya. Nah, kan boleh itu. Nah, orang bangga ternyata bisa. Nah, gitu kan. Yang penting jangan merubah human relation-nya menjadi negatif. Nah, gitu yang tidak boleh. Ini jadi masalah, jadi penyakit kalau begitu. Nah, jadi batas-batas itu boleh. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya. Berarti poinnya selagi itu tidak mengubah perilaku kita ke arah yang negatif, itu diperbolehkan Pak Ustadz ya? Ya, boleh. Iblis itu baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, sombong lalu tidak mau sujud toh. Nah, kalau dia mau sujud kan enggak sombong. Nah, gitu. Nah, gitu kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz. Sama. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada lagi yang ingin tanyakan, kita cukupkan sampai di sini kegiatan kajian Islam kita pada hari ini. Oke, Pak Ustadz, mungkin sampai di sini dulu kajian kita hari ini tentang bahayanya sifat sombong. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya kepada kami semua. Semoga dengan ilmu dan tausiah yang telah Ustadz sampaikan kepada kami semua dapat memberikan manfaat kepada kami semua dan juga kita semua dapat menghindari dan menjauhi sifat-sifat sombong yang akan mendatangkan keburukan bagi diri kita. Alhamdulillah, mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.